Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Tentunya terima kasih karena telah mengklik video kami. Di sini kami akan membahas seputar agama. Bagaimana sih asal mula agama, sejarah agama? Tentunya ini suatu judul yang agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa sebabnya? Karena kami akan membahas seputar sejarah agama itu sendiri. Nah, kata Muhammad Ismail dalam bukunya Fikrul Islam, beliau menjelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat daya kehidupan yang memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sekaligus menuntut untuk memenuhi tuntutan tersebut, sekaligus menuntut untuk memenuhinya, sehingga timbullah dua manifestasi. Yang pertama, menuntut perbuatan secara pasti, yang kedua menuntut perbuatan tapi tidak secara pasti. Pertama, menuntut perbuatan secara pasti. Ini tentunya menyangkut suatu yang sifatnya jasmaniah. Artinya manusia kalau tidak memenuhi tuntutan ini, maka ia akan mati karena menyangkut hubungannya dengan jasmaniah. Yang kedua, menuntut perbuatan tapi tidak secara pasti. Nah, ini adalah suatu tuntutan walaupun manusia tidak memenuhinya, namun tetap manusia tidak akan mati. Namun dalam keadaan kegelisahan, keresahan, dan tidak tenang selagi tuntutan tersebut belum ia penuhi. Nah, jadi suatu tuntutan tersebut ketika timbul, ketika timbul kemudian belum ia penuhi, belum ia laksanakan, belum ia lakukan, maka ia akan dalam keadaan kegelisahan, dalam keadaan keresahan, dalam keadaan tidak tenang. Mana tuntutan tersebut seperti keinginan naluriah untuk melestarikan spesies, untuk melestarikan jenis. Nah, maka ketika tuntutan ini timbul, walaupun manusia tidak memenuhinya, tapi tetap manusia akan merasakan kegelisahan, akan merasakan satu buah hal yang tidak tenang. Sebelum tuntutan tersebut dipenuhi, maka timbullah suatu pemikiran-pemikiran dari tuntutan ingin melestarikan spesies, yaitu keinginan untuk mencari jodoh, untuk mencari pasangan yang cantik, molek, dan lain sebagainya, dan ada hubungannya dengan seks dan lain sebagainya. Itu akibat timbul dari tuntutan keinginan naluriah untuk melestarikan spesies. Nah, maka sama halnya juga seperti tuntutan beragama. Nah, ini timbul karena manusia mengamati beberapa fenomena, mengamati beberapa kejadian di alam dunia secara takjub, sehingga timbullah keinginan naluriah untuk beragama. Keinginan naluriah untuk beragama kemudian meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu yang mengatur seluruhnya, yang mengatur terhadap tatanan-tatanan alam semesta ini. Nah, kemudian kata Thomas Nelson, beliau menjelaskan bahwa tentunya dalam diri manusia terdapat suatu naluri atau terdapat suatu pengetahuan tentang keyakinan terhadap Tuhan. Ya, artinya keyakinan terhadap Tuhan itu sebetulnya sudah tertanam dalam diri manusia, sehingga manusia secara spontan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Bahkan dengan pikiran secara rasional pun tentunya tidak akan bisa mengelak bahwa Tuhan itu ada, ya kata Thomas Nelson. Nah, terlebih dari itu, sebagian pendapat, sebagian pemikir, sebagian filosof berpendapat tentunya suatu ide tentang pengetahuan ketuhanan itu sifatnya naluriah. Ya, artinya manusia pada dasarnya mempunyai naluri untuk keinginan beragama, mempunyai naluri terhadap suatu pengetahuan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Nah, bahkan kalau kita lihat ya, hampir seluruhnya manusia, kalau kita saksikan hampir seluruhnya manusia mempunyai keyakinan, mempunyai naluri terhadap keagamaan, mempunyai naluri pengetahuan tentang adanya Tuhan. Nah, jadi menurut sebagian filosof, menurut sebagian pendapat, ada lagi yang berpendapat tentunya ide pengetahuan tentang adanya Tuhan itu bukan sifatnya naluri, tetapi sifatnya tuntutan dari intelektualitasnya. Ya, artinya dengan intelektualitas manusia, dengan mengamati berbagai fenomena dengan jelas dan terang, sehingga manusia memunculkan suatu ide pemahaman bahwa Tuhan itu ada,
bahwa Tuhan itu zat yang mengatur semuanya alam semesta, bahwa Tuhan itu adalah zat yang di luar dirinya yang mengatur alam semesta, yang menyusun alam semesta sekaligus dirinya sendiri. Nah, ini kata G.H. Joyce dalam bukunya yang berjudul The Principles of Natural Theology. Nah, kemudian pada mulanya mengenai agama. Ya, pada mulanya mengenai agama, kata Wilhelm Smith dalam bukunya The Origin of the Idea of God, beliau menjelaskan pada mulanya manusia itu mempunyai keyakinan yang sama, mempunyai keyakinan yang satu, mempunyai pemahaman yang satu, bahwa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, Tuhan itu monoteisme. Nah, dari sini suatu pemahaman, ya, di samping manusia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu esa, manusia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang esa itu adalah Tuhan yang tinggi derajatnya. Saking tinggi-tingginya derajat Tuhan tersebut, ia tidak bisa diwakili oleh kuil-kuil tertentu, oleh pendeta-pendeta, oleh sesuatu tempat sarana sebagai penghambaan kepadanya, tetapi cara menjangkau Tuhan yang Maha Esa sekaligus yang Maha Tinggi derajatnya itu hanya semata-mata bisa dijangkau dengan doa. Nah, sehingga mereka ketika merasa rindu, mereka menumpahkan rasa kerinduan mereka dengan melalui doa yang mereka panjatkan. Namun lambat laun dulur, ya, lambat laun manusia zaman dulu tidak bisa menjangkau Tuhan yang Maha Tinggi itu, tidak bisa melihat atau tidak bisa menjangkau dengan panca inderanya mengenai Tuhan yang Maha Tinggi itu. Nah, sehingga mereka mempunyai keyakinan, mempunyai pemahaman dulur bahwa Tuhan telah pergi, Tuhan telah menjauh. Nah, bahkan ada sebagian yang mengatakan Tuhan telah mati. Nah, ini ya ngeri-ngeri sedap ya. Nah, sehingga timbullah di sini ketika sudah mempunyai pemahaman, ketika timbul pemahaman bahwa Tuhan telah pergi, Tuhan telah menjauh, sehingga punya timbul pemahaman bahwa manusia zaman dulu sudah tidak membutuhkan lagi Tuhan yang Maha Tinggi itu, sehingga mereka mencari Tuhan yang lebih rendah derajatnya, Tuhan bumi, ruh-ruh seperti benda atau sesuatu yang mudah dijangkau oleh mereka. Nah, sehingga disinilah bisa kita simpulkan, bisa kita ketahui bahwa dari sini tibanya perbedaan mengenai agama. Ada yang berkeyakinan begini. Nah, ini karena timbul ketika manusia sudah tidak bisa menjangkau Tuhan yang Maha Tinggi, kemudian manusia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Tinggi itu telah pergi, Tuhan yang Maha Tinggi itu telah menjauh. Kemudian manusia primitif, manusia zaman dulu sudah tidak membutuhkan lagi terhadap Tuhan yang Maha Tinggi itu, kemudian digantikan dengan Tuhan yang lebih rendah derajatnya, Tuhan yang mudah dijangkau oleh mereka dengan jangkauan mereka. Nah, sehingga dari sinilah timbulnya perbedaan agama. Nah, tentunya mengenai Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu, tentunya selaras dengan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Di situ dijelaskan bahwa manusia mempunyai keyakinan yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahidatan fab'asallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzal ma'ahumul kitabil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Nah, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai keyakinan yang satu, mempunyai pemahaman yang satu, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu monoteis. Nah, kemudian lambat laun manusia berbeda pendapat. Manusia perselisih mengenai ketuhanan. Nah, setelah timbulnya perselisihan di antara mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak mereka kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka
kitab-kitab sebagai pedoman di antara mereka untuk dijadikan suatu patokan, untuk dijadikan suatu penghukuman di antara mereka. Jadi pada dasarnya di situ dijelaskan, ya tentunya manusia itu pada mulanya mempunyai keyakinan yang satu, mempunyai pemahaman yang satu tentang ketuhanan. Namun karena perselisihan, karena berbeda pendapat, karena tentunya lambat laun kemudian lambat laun timbullah perbedaan pendapat. Nah, kemudian setelah timbulnya berbeda pendapat, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Nah, kemudian mengenai tentang agama, ya, ada sebahagian pemikir, ada sebahagian filosof yang berpendapat bahwa pada dasarnya asal mula agama itu berangkatnya dari manusia ketika tidak bisa menjawab suatu persoalan yang sifatnya peristiwa seperti hujan, petir, guntur dan lain sebagainya, sesuatu fenomena yang terjadi di alam semesta yang mereka tidak bisa atau tidak mampu menjawab suatu fenomena tersebut, ya kemudian timbullah suatu keyakinan bahwa ada yang menggerakkan terhadap itu semua, maka timbullah suatu keyakinan, suatu pemahaman bahwa yang menggerakkan itu semua adalah Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat di zaman sekarang, kan, di zaman sekarang kita ini diajarkan tentang teori-teori atau suatu penjelasan peristiwa-peristiwa itu semua, entah itu petir, guntur, hujan, tsunami dan lain sebagainya, itu dijelaskan dengan sedemikian detail, dengan sedemikian jelas oleh pemahaman ilmiah, oleh pemahaman ilmu pengetahuan, sehingga di zaman sekarang mengenai sesuatu hal yang gaib mulai sirna. Kemudian setelah sirna dari kegaiban, artinya manusia sudah tidak mempercayai sesuatu hal yang sifatnya gaib, maka timbullah di situ suatu pemahaman ateisme. Ya, di antaranya ya penyebab suatu faktor mengapa manusia menjadi ateis, mengapa manusia tidak percayakan Tuhan, karena mereka sudah tidak diliputi lagi oleh sesuatu yang sifatnya gaib, sesuatu yang sifatnya supranatural, sesuatu yang sifatnya gaib. Nah, sehingga mereka menjawab suatu fenomena tersebut, suatu fenomena yang terjadi di alam semesta ini dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga berangkatlah di sini mereka meyakini bahwa semuanya terjadi bukan atas dasar kehendak Tuhan, bukan atas dasar suatu perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, tapi dengan dasar semuanya terjadi dengan hukum-hukum alam tertentu, dengan hukum-hukumnya. Nah, maka ya dengan perbedaan-perbedaan tersebut, nah kembali ke laptop. Nah, tentunya mengenai sejarah agama, simpelnya bahwa manusia kenapa beragama? Pertama, karena tuntutan naluri menurut sebagian. Yang kedua, ada sebagian yang berpendapat bahwa timbulnya agama karena tuntutan intelektualitas, ya, karena manusia mempunyai pemahaman, mempunyai pemikiran bahwa sesuatu yang terjadi dengan jelas dan tegas sehingga menimbulkan suatu pemahaman bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu yang menciptakan seluruhnya, menciptakan semuanya. Ya, terima kasih karena telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.